Ya, untuk memperbincangkan beberapa tema yang menarik untuk kita cermati pagi ini sudah tersambung melalui video conference ada Mas Praska Putrantyo, beliau adalah CEO dari Advisor.id. Selamat pagi Mas Praska. Ya, selamat pagi Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Beberapa informasi yang menarik untuk kita bahas diantaranya adalah penguatan dari saham Garuda Indonesia sendiri. Ini terpantik sentimen wacana bahwa kemudian Menteri BUMN Erick Thohir akan memergerkan beberapa perusahaan penerbangan BUMN diantaranya Pelita Air, kemudian juga Citylink dan Garuda Indonesia begitu ya, hampir 9% kemarin. Sejauh mana ini memang menjadi sebuah penyebab atau Anda melihat sentimen lain, Mas Praska? Ya, kalau kita lihat memang di sini trennya untuk optimalkan performance ya dari performance finansial dari BUMN ya. Jadi sebenarnya saat ini kan menjadi sorotan di antara konstruksi, kemudian juga ada dan juga waktu Pelindo juga sudah digabungkan ya. Dan sekarang ini ke maskapai penerbangan salah satunya memang tujuannya untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dan juga mengefisienkan lewat sinergi yang lebih unggul seperti itu kira-kira. Nah, sementara kalau kita memang dampaknya tentu saja kalau saya soroti dari kinerja keuangan GIA atau Garuda Indonesia hingga per Q2 2023 ini, kalau saya lihat memang secara tren tambah membaik terutama dari sisi penjualan ya, pendapatan dan juga laba usaha ini masih mencatatkan pertumbuhan dibanding periode sama tahun lalu, dan ini juga inline dengan emiten maskapai lain yang satu peers ya, sama-sama industri penerbangan seperti AirAsia Indonesia ya, CMPP yang juga sama-sama mencatatkan dengan tren yang sama. Namun yang saya soroti di sini adalah tentu saja ada harapan positif dengan adanya merger ya, ada Citylink, Pelita Air yang mungkin bisa dikatakan nanti ya secara untuk bisnis penerbangan dari Garuda itu bisa menjangkau dari semua lini, tidak hanya dari yang kelas atas, sama bisa ke kelas menengah bawah, bahkan sampai ke ranah pelosok kira-kira seperti itu. Jadi sehingga bisa mengefisienkan biaya juga sekaligus memaksimalkan market share sekaligus meningkatkan pendapatan. Baik, artinya penyebab mengapa terjadinya penguatan di saham GIA adalah selain memang karena sentimen wacana merger tadi, dan juga adalah memang ada beberapa indikator fundamental yang menunjukkan perbaikan begitu ya? Ya, seperti itu. Mas Prasak, kalau kita lihat walaupun memang di penutupan perdagangan kemarin saham GIA mencatatkan penguatan hampir 9% lah. Tapi kalau kita lihat pergerakan harga saham secara year to date untuk GIA sendiri masih mencatatkan pelemahan. Apa rekomendasinya? Apa yang bisa dilakukan oleh investor terkait dengan penguatan ini? Apakah bisa ikut masuk atau considering secara historical gitu ya? Kalau kita kemudian akumulatif kan masih mencatatkan pelemahan. Setelah itu mungkin Anda bisa sampaikan target price at least untuk Garuda di akhir tahun ini berapa? Ya, jadi mungkin yang perlu kita perhatikan ya, dari sini pergerakan harga saham Garuda kan meskipun pendapatan maupun laba usaha itu mencatatkan pertumbuhan positif secara year on year, secara kuartalan saya rekap dari tahun 2022, namun secara kinerja harga sahamnya masih tampak bearish ya, masih melemah, bahkan dari sempat di awal 2023 ini di level sekitar 133-an, kemudian jatuh sampai sekarang di level 80, sekarang terakhir di level 60-70-an seperti itu. Dan ini kenapa demikian? Karena memang positifnya pertumbuhan pendapatan ini tidak direspon karena mencatat atau mengingat bahwa laba bersih ya, atau laba bersih dari Garuda Indonesia sendiri masih negatif ya. Terus yang kedua adalah ekuitas pun masih negatif, dan beberapa juga mendapatkan notifikasi dari bursa efek di mana ekuitas negatif ini perlu menjadi sorotan, dan di samping juga masalah restructure yang sebelumnya. Nah, sejumlah kinerja laba bersih yang positif itu kembali negatif ya di Juni 2023 ini per Q2, dikarenakan memang efek dari restrukturisasi yang positif tersebut itu sudah tidak terjadi lagi di tahun 2023, sehingga investor menurut saya sudah cenderung memprice in kinerja keuangan di 2023 ini tidak semengembirakan yang yang di tahun-tahun sebelumnya. Namun tetap dengan catatan tadi tetap ada pertumbuhan isi pendapatan. Nah, secara harga saham bagaimana? Melihat kalau dari sisi sentimen sektoral ya, kita di sini kan pandemi sudah dikatakan berakhir ya, mobilitas sudah mulai ramai lagi ya kan. Nah, ini diharapkan tentu saja bisa mendongkrak pendapatan dari emiten-emiten di sektor penerbangan, salah satunya di antaranya Garuda, apalagi dengan ada efek dari rencana merger yang bisa dipertimbangkan menjadi salah satu opsi penyehatan keuangan dari Garuda itu sendiri seperti itu. Nah, untuk harga sahamnya sendiri saya sih melihatnya saat ini investor lebih untuk
trading jangka pendek menengah ya, karena kurang lebih kalau saya lihat dari pergerakan dari sejak Mei 2023 sampai ke Agustus ini 15 Mei 15 20 Agustus cenderung membentuk double bottom ya. Sehingga dengan resisten kuat di 73, kalau harga saham Garuda mampu break 73, ini target selanjutnya adalah di harga level 83, sehingga investor baiknya tetap masih wait and see, fokus pada trading buy jangka pendek menengah. Kira-kira seperti itu. Baik, kalaupun memang mau masuk pasca penguatan kemarin, level terakhir ada di 73, kemahalan atau enggak? Atau cukup menarik untuk bisa masuk, Mas Praska? Menurut saya lebih baik kita coba buy on weakness ya. Buy on weakness-nya di range-nya di 70 sampai 73. Jadi kita bisa akumulasi di level tersebut untuk target next-nya di level 79 sampai 82 seperti itu. Oke. Kita memang buy short term. Baik, level terakhir ini bisa masuk begitu ya, masuk ke level range yang Anda merekomendasikan untuk GIA sendiri. Baik, kita ke informasi lain, Mas Praska. Tentu saja ini mengenai neraca pembayaran Indonesia atau NPI yang berbalik defisit pada kuartal 2 tahun 2023 setelah mencatat surplus 6,52 miliar dolar Amerika Serikat di kuartal 1 tahun 2023. Dan bagaimana Anda melihat ini menjadi sebuah hal yang juga cukup mempengaruhi fundamental ekonomi Indonesia dan juga dampaknya terhadap pasar modal di Indonesia seperti apa, Mas Praska? Ya, kalau saya melihatnya di sini untuk dari sisi efek ke fundamental kita tidak terlalu signifikan ya, karena saat ini fokusnya kita masih fokus pada mengejar pertumbuhan di tengah kondisi suku bunga masih tinggi seperti itu. Tentu saja ada harapan suku bunga bisa dilonggarkan, namun melihat dari kondisi global yang tampaknya The Fed masih agak hawkish ya, di tengah rencana mereka bahkan bisa menaikkan suku bunga lagi, yang mana saat ini sudah direspon dari yield mereka yang all time high lebih dari 10 tahun terakhir ya, ke 4,3%. Yield S Bank kita juga naik akhirnya ya. Ini membuat ekonomi kita lebih fokus ke arah dampak dari kebijakan, seberapa lama pengetatan kebijakan moneter ini berlangsung, seperti itu kira-kira. Nah, untuk neraca pembayaran sendiri ya, atau neraca berjalan sendiri yang negatif ya di Juni 2023 ini, saya melihatnya memang ada dampak, tentu saja kalau saya lihat tampaknya lebih kepada nilai tukar, namun nilai tukar sendiri menurut saya sudah terlebih dahulu melemah dikarenakan penguatan indeks dolar Amerika Serikat, seperti yang dimana investor sudah melihat bahwa dengan adanya ekspektasi lagi kelanjutan kenaikan suku bunga acuan, maka membuat USD dolar indeks ini akan cenderung kembali naik ya, saat ini di level 103 104-an. Nah, ini juga membuat nilai tukar rupiah kita kembali melemah ya, ke level 15.300-an per dolar Amerika Serikat, seperti itu. Baik, kalau kita sisir penyebabnya, menurut Anda apa saja yang menyebabkan kenaikan defisit kita tercatat defisit berikut ya, begitu ya. Misalnya adalah mungkin karena memang program hilirisasi yang diterapkan oleh pemerintah sehingga kemudian ini mempengaruhi sumber pendapatan untuk negara sendiri, ataupun mungkin dari volatilitas harga komoditas, atau apa penyebabnya menurut Anda, Mas Praska? Ya baik, jadi kalau saya lihat ya, tampaknya memang lebih banyak demand dari dalam ya. Jadi sementara pasar ekspor itu cenderung agak melambat. Jadi penyebab diantaranya, beberapa diantara menurut saya ya, dari mulai melandainya harga komoditas ya. Ya kita bicara harga batu bara tidak se-euforia kemarin, CPO juga sudah mulai back to normal juga ya, minyak mentah juga kembali ke 70 81, tidak sebesar seperti tahun 2020 2021 yang dimana harga komoditi ini cukup besar ya, karena besarnya permintaan dari luar dan supply kembali normal seperti itu. Dan kedua adalah di tengah era suku bunga yang tinggi ya dari The Fed sendiri, yang tampaknya masih tetap akan menjaga suku bunga di level tinggi, karena di sana melihat pasar tenaga kerja cukup baik-baik saja ya, tetap bisa positif ya, klaim tidak naik tinggi, bahkan turun di bawah ekspektasi. Ini membuat suku bunga peluang dipertahankan tinggi, sekaligus berdampak negatif saja untuk pada permintaan dari industri manufaktur, seperti di mana kayak industri indeks manufacturing index dari PMI indeks yang di Amerika Serikat, di Eropa, di China ini mulai kembali melambat, ditambah lagi kemarin di China juga sudah kembali timbul masalah dari sektor properti ya, kira-kira seperti itu. Dan sementara di satu sisi pasar domestik kita
demand di tengah recovery ekonomi cukup tinggi sehingga faktor belanja modal ya saya katakan spending yang kita lihat mungkin belanja untuk barang-barang impor itu kembali meningkat sehingga ekspornya melandai di tengah impor yang meningkat ini yang menurut saya bisa mempengaruhi juga dari neraca berjalan yang jadi negatif seperti itu saya kira. Terkait dengan hal ini, apa yang perlu diantisipasi oleh pelaku pasar? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mas Praska. Dan Mbak Mirza, tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Praska Putrantio, CEO dari Advisor.id, saya akan sampaikan terlebih dahulu saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Praska. Di antaranya adalah ada Adaro dengan buying range adalah di level 2.580 hingga 2.800 dengan target price di 3.100. Sementara ITMG dengan range beli di 28.500 hingga 30.500 dengan target price di 33.600. MPMX juga direkomendasikan beli dengan range di 100, maksud kami di 1035 hingga 1070 dengan target price di 1130. Sementara itu untuk Pegas dengan rekomendasi buy on weakness dengan range beli di level 1700, maksud kami 1470 hingga 7000, maksud kami 1520 dengan target price 1640 ya. Oke, ini masih ke bawah aura-aura cuti nih saya nih. Oke. Mas Praska, kita akan bahas soal saham pilihan terlebih dahulu, Adaro. Analisisnya seperti apa dan sejauh mana range beli ini kemudian cukup friendly lah untuk investor bisa masuk di masa-masa sekarang. Sambil saya cek dulu di RTI seperti apa. Silakan Mas Praska. Ya, kalau kita bicara Adro itu secara performance fundamental memang saat ini masih tampak bagus ya, meskipun harga batubara mengalami penurunan. Tapi dalam kurang lebih kalau saya cek ya, batubara ini mengalami penguatan dalam seminggu, bahkan sebulan terakhir naik hampir 15% ya. Jadi itu membuat ke level 160 di atas $160 per ton. Ini menjadi katalis positif buat saham-saham di sektor batubara. Jadi ada Aro dan juga ITMG. Itu menurut saya sejalan ya untuk sentimen ya, karena sama-sama berbasis ekspor dan berkalori tinggi juga untuk komoditas batubara yang dijual seperti itu. Nah ini menurut saya memang secara selain fundamental juga bagus, secara price earning ratio-nya maupun price book value-nya pun juga masih atraktif ya, di mana untuk dari TMG masih ya saya katakan di bawah 5 kali, sekitar 3 kalian ya dengan data laporan kuartal terakhir, dan kalau Adaro ini book value masih di bawah 1 kali, sekitar 0,8 kali. Jadi menarik secara fundamental dan juga secara prospek ya, sentimen jangka pendek terangkat oleh penguatan harga batubara seperti itu kira-kira. Oke, kalau kita lihat ini Adaro level terakhir ada di level 2.770, belum masuk ke level range beli ya, atau sudah masuk ya? Ya. Oke. Untuk Adaro sendiri saat ini posisinya adalah di level per posisi terakhir ya, itu di 2.700 ya. Mungkin kalau hari pembukaan agak sedikit kenaikan. Menurut saya sih masih tak masuk ya, karena maksimum kan di level 2.800-an seperti itu. Tapi kalau menurut saya investor juga perlu mengantisipasi reversal untuk buy on weakness tadi di level 2.580-an. Tapi tetap untuk strateginya lebih ke jangka pendek menengah, mengikuti dari momentum penguatan harga batubara. Pendek menengah untuk target price di akhir tahun ya ini ya, untuk 3.100 ya? Target 3.100 ini saya melihatnya sih lebih kepada target hingga target di kuartal 3 ya, seperti itu, karena lihat pencerahan performa hingga semester 1 kan sudah rilis, sehingga harusnya per Q3 tidak banyak berbeda seperti itu. Apalagi di tengah dengan harga batubara kembali menguat, harusnya bisa bertambah positif di Q3-nya. Baik, untuk ITMG dengan buy range-nya adalah di 28.500 hingga 30.500. Seperti apa analisisnya untuk ITMG, Mas Praska? Ya, untuk ITMG memang secara kinerja ya, per Q2 ini tidak sebagus dari Adaro tadi ya, penjualan dan juga laba operasional dan laba bersih mengalami penurunan dibanding periode sama tahun lalu, berbeda dengan Adaro yang masih tetap ya, meskipun secara angka pertumbuhannya mengalami deselerasi atau perlambatan. Namun tadi ya, dengan valuasi yang masih menarik menurut saya, dan juga topangan dari harga komoditas yang masih tinggi ya, jadi masih masuk ke tren bullish di jangka pendek, ini yang membuat ITMG yang berbasis juga ekspor ini mengalami penguatan dan terdapat gap atas ya, di mana sebelumnya itu ada gap atas 2 titik di level 29.800 yang sudah mendekati di posisi hari kemarin, sama
di level 31.100 dan yang agak besar itu di level 40.000, namun kita coba lebih konservatif dengan target itu di level 33.600 untuk profit taking seperti itu. Oke, masih bergerak di kisaran 29.875-an. Ini kemudian masuk ke range beli yang Anda rekomendasikan dengan target price di 33.600. Ini di akhir kuartal 3 juga, Mas Praska, targetnya? Ini untuk jangka pendek ya, sehingga menurut saya sih hingga akhir kuartal 3 ya juga kurang lebih sama, seperti mengikuti momentum semua dari batubara sendiri. Baik, sementara itu kita akan lihat bersama pemirsa, sementara di pembukaan IHSG di pagi hari ini berada di level 6.937,999 terus bergerak menguat 0,31% begitu. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk data RTI-nya sejauh ini. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah RELF, kemudian ada ISAP, GTRA, GIA, BSML, HAIS, GRPM, dan KKGI. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah LMAX, kemudian WGSH, TNCA, PACK, HUMI, IKBI, INPS, PTIS, dan juga Silo. Baik, kita tadi bahas Adaro dan juga ITMG. Kita lanjutkan perbincangan untuk saham pilihan pagi hari ini dari Mas Praska, yaitu adalah MPMX. Seperti apa analisisnya, Mas Praska? Ya, kalau MPMX di sini saya melihatnya secara kabar industri ya, ini memang akan rencana merambah ke industri kendaraan listrik seperti itu, sehingga ini menurut saya ya akan menjadi salah satu emiten akan meramaikan juga ya industri kendaraan listrik EV ya, di mana saat ini tampaknya mulai dikejar ya untuk akselerasi pembangunan di dalam negeri seperti itu. Dan ini menurut saya juga MPMX saham belum banyak bergerak, dan secara kondisi valuasi masih menarik juga, PE ratio masih sekitar 8 kali dan book value masih sekitar 0,7, dan secara teknikal juga untuk MPMX sendiri di samping dividen saham yang merupakan dividen player ya, di sini saham MPMX saat ini terdapat gap atas ya di level 1.100-an seperti itu, sehingga menurut saya itu yang bisa menjadi level target untuk profit taking di samping range-nya 1.100 sampai 1.130 untuk MPMX. Oke, MPMX untuk buy range di 1035 hingga 1070, level terakhir ada di level 1050 ya. Berarti ini masuk ke dalam range buy untuk MPMX dengan target price di 1130 hingga akhir kuartal 3 juga, atau seperti apa untuk target price, Mas Praska? Ya, untuk MPMX saya melihatnya sini sampai ke akhir tahun ya, karena melihat di sini performanya MPMX itu tampak mulai membaik ya di 2023 ini ya, untuk sisi pertumbuhan pendapatan dan juga laba usaha, meskipun laba bersih justru terbalik ya, mengalami penurunan dibanding periode sama tahun lalu. Namun tetap kita melihatnya dengan adanya kabar akan rencana merambah ke industri kendaraan listrik ya, ini menurut saya menjadi salah satu katalis positif buat MPMX, sehingga lebih ke jangka menengah panjang. Baik, masih ada Pegas yang belum kita bahas, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan Mas Praska, kami dan juga pemirsa maksud saya, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Dan Market Buzz tetap di IDX Channel. Saya masih berbincang bersama Mas Praska Putrantyo, CEO Advisor.id. Mas Praska, Pegas kita akan bahas sebagai saham yang Anda rekomendasikan buy on weakness, tapi ya yang lain Anda rekomendasikan buy, tapi kemudian Pegas direkomendasikan buy on weakness, level terakhir di 1530. Analisisnya seperti apa, Mas Praska? Ya, nampaknya masih termute, Mas Praska. Oke. Baik ya, untuk sampai gas ini penguatan kurang lebih 4 hari terakhir ya, tersulut oleh sentimen PGN menaikkan harga jual gas ya ke industri dan juga ke ke pelanggan juga seperti itu ya, di mana hal ini bisa memperbaiki lah pertumbuhan kinerja terutama dari sisi pendapatan pelanggan komersial industri per tanggal 1 Oktober ya, secara rencana kabarnya, di mana hari ini yang menurut saya sudah menjadi menjadi katalis positif bagi investor, di mana PGN sendiri kan performa secara year on year ya, dari 2022 hingga 2023 terakhir per Maret ya. Ini akselerasi pendapatan maupun laba usahanya dan pun laba bersih sudah mengalami perlambatan, dan juga tercatat di sini laba bersih per Q1 kemarin ini dan laba usaha mengalami penurunan ya, atau dibanding periode sama tahun lalu seperti itu. Nah, dengan adanya kabar tersebut ya, diharapkan terus saja dengan saham PGN yang punya valuasi PER dan PBV yang juga
masih murah menurut saya. Di sini kisarannya untuk PBV masih sekitar 0,68, untuk PRS masih 7 kalian. Yang ini membuat saham PGN atau Pegas menjadi lebih menarik untuk koleksi jangka panjang dengan target tadi yang saya sebutkan ke level 1640-an, sehingga di level 1470 sampai 1520 menjadi range yang menarik untuk dilakukan akumulasi seperti itu. Oke, 1530 ini di luar dari range buy untuk Pegas, Mas Praska, tunggu saja dulu, atau untuk investor yang mungkin punya dana lebih begitu ya untuk bisa masuk di level terakhir, bahkan sekarang naik harganya di 1535. Menurut saya lebih baik buy on weakness dulu ya, dengan tetap maksimum level di 1520 untuk akumulasi Pegas, karena memang ada potensi profit taking jangka pendek setelah menguat kurang lebih 4 hari atau 5 hari terakhir ya, dari gambaran saya di sini. Dan juga disertai oleh volume kuat, mungkin terjadi profit taking, dan di situ investor bisa melakukan buy on weakness seperti itu, dengan target khususnya di 1640. Baik, ditunggu saja potensi koreksinya begitu ya. Baik, itu tadi ya saham-saham yang direkomendasikan. Terakhir, analisis Anda untuk pergerakan IHSG di hari ini seperti apa, Mas Praska? Ya, untuk hari ini IHSG tampaknya sih masih akan cenderung fluktuasi ya. Fluktuasinya dengan di mana hari ini untuk pembukaan perdagangan masih muat ke 6935 ya. IHSG sudah mendekati level peaknya ya di gambar saya di 6967 seperti itu. Namun tetap tampaknya market masih akan mencoba positif ditopang oleh saham-saham dari sektor energi, terutama dari batubara dan juga sektor perbankan seperti itu. Baik, Mas Praska, terima kasih. Hari ini IHSG tetap masih akan menguat ya di level 6893 sampai 6967. Baik, semoga memang apa yang Anda sampaikan ini dapat menjadi referensi untuk investor dalam menerapkan strategi investasi, namun kemudian kembali strategi investasi dikembalikan ke investor. Mas Praska, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas Wiki.